Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mustahil bi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah. Salatu wassalamu daimaini bidawun wa ala alihi wasahbihi wa ma ba'du. Alhamdulillah. Ya al-ahbab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Subhanahu wa taala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi SAW, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Ya al-ahbab yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa sebentar lagi Ramadan kita bakal berlalu, bakal meninggalkan kita semua. Kalau kita mengkoreksi daripada ibadah-ibadah kita selama Ramadan, maka hendaknya kita semua menyempurnakannya lagi di luar Ramadan. Maksudnya apa? Tetap dengan menjaga keistiqomahan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap menjaga hubungan kita dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai karena kita merasa di Ramadan ini kita ngerasa, oh saya sudah, Masya Allah di Ramadan saya hatam setiap hari, atau saya hatam 3 hari sekali, atau saya hatam selama Ramadan ini 6 kali misalkan. Kemudian kita ngerasa kita sudah lebih dari orang lain. Jangan sampai kita merasakan hal yang demikian. Kenapa? Sebab orang yang memiliki perasaan bangga dengan ibadahnya, maka bisa jadi ibadahnya itu bakal jadi musuhnya dia nanti di akhirat. Bahkan di Ramadan ini khususnya, Nabi Muhammad SAW sendiri tidak dapat memberikan syafaat kepada orang-orang yang menjadi musuhnya Ramadan. Dalam satu riwayat dikatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, kenapa engkau tidak memberi syafaat kepada dia? Maka Nabi SAW menjawab, gal khasmuhu Ramadan, karena dia memusuhi bulan Ramadan. Apa sebabnya? Padahal dia kelihatan dari awal sampai pertengahan Ramadan tuh puasanya Masya Allah, tapi di akhir-akhir Allah jadikan dirinya dia dicabut daripada hidayahnya Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehingga di akhir-akhir Ramadan mungkin dia melakukan satu perbuatan yang tidak disukai oleh Allah. Sebab di bulan yang mulia ini, di bulan Ramadan, akhirnya Allah menjadikan dia musuhnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ya al-ahbab yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad SAW pun dalam salah satu riwayat pernah hendak menyampaikan nasihat beliau kepada para sahabat, sehingga pas beliau mau menaiki mimbar, beliau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Para sahabat bertanya setelah Nabi SAW menyampaikan nasihat-nasihat beliau, ya Rasulullah, tadi kami mendengar engkau mengucapkan amin, amin, amin 3 kali. Enggak, kata Nabi SAW, apakah kalian pengen tahu? Kata sahabat, ya Rasulullah. Karena Nabi mengatakan, enggak, latani Jibril. Jibril barusan tadi itu datang. Sebelum saya nyampaikan nasihat, Jibril itu datang. Faqala li, kemudian malaikat Jibril mengatakan kepadaku, bu'dan liman adraka Ramadan falam yughfar lahu. Semoga Allah menjauhkan orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak diampunkan dosa-dosanya, dijauhkan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan wahai Muhammad, amin. Katakan wahai Muhammad, amin. Para ulama menjelaskan hadis tersebut, kenapa kok orang-orang ada yang tidak orang yang tidak diampunkan dosanya di bulan Ramadan ini didoakan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kenapa kok didoakan kecelakaan atau dijauhkan dari rahmatnya Allah? Sebab sangat mudahnya bagi kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan ini. Amal kecil dilipat gandakan, salat wajib dikalikan 70 pahalanya, salat sunnah dijadikan pahala wajib, hal-hal kecil dilipat semuanya. Bahkan puasanya sendiri, katanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, wasomuli, puasanya mereka hamba-hambaku itu untukku. Wa ana ajzi bihi, aku yang balas mereka nanti di akhirat. Sehingga balasannya tidak kita ketahui bagaimana. Para ulama ada yang menjelaskan kenapa, sebab orang yang puasa ini orang yang sabar. Sebagaimana mereka menyebutkan bahwasanya di antara nama bulan Ramadan ini adalah Syahrus Sabr, bulan kesabaran. Wasabru jazauhu al-jannah. Sedangkan sabar itu kata para ulama balasannya sorga.
Yang lain mengutip Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Bahwasanya Allah membalas balasan bagi orang yang bersabar itu dengan balasan yang tidak dapat dihitung saking banyaknya. Sehingga orang yang berpuasa tadi sangat mudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Lantas siapa orang-orang yang tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala setelah dia dapat Ramadan? Apalagi kita di akhir Ramadan ini, kita mesti benar-benar hati-hati. Mesti benar-benar warning buat kita semua, mempersiapkan dengan sebaik mungkin. Jangan sampai kita mendapatkan penutupan Ramadan dengan su'ul khatimah, na'udzubillah, na'udzubillah. Bahkan salafun saleh sendiri kalau sudah memasuki bulan Ramadan, mereka semua merasa kurang, sedih. Ya Allah, saya belum mengerjakan apa-apa, saya belum beramal apa-apa, saya belum begini, saya belum begini. Padahal amal-amal orang-orang soleh kita tahu sendiri bagaimana. Oke, mereka sering berdoa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnul khatimah, saya minta husnul khatimah ya Allah. Bukan cuma di umur saja, tapi di setiap amal-amal khusus seperti Ramadan. Karena Ramadan setahun satu kali, cuma 1 bulan. Tapi mereka selalu minta, ya Allah mudahan penutupan Ramadan kami dengan penutupan Ramadan yang baik, yang engkau ridhoi, penutupan yang engkau cintai. Siapa mereka yang tidak diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan? Kalau di sini dikumpulkan menjadi tiga golongan. Yang pertama orang yang kafir. Orang-orang yang kafir. Kenapa? Karena mereka tidak diwajibkan puasa sebab mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu jelas. Itu sangat jelas. Kemudian yang kedua, orang-orang muslim yang tidak berpuasa tanpa adanya udzur syar'i. Tanpa adanya udzur syar'i, dia sengaja ngebuka dirinya, ngebuka puasa di bulan Ramadan tanpa ada udzur. Ya mungkin malas, haus, minumlah, makan, lapar, gak apa-apa, masih ada Ramadan tahun depan. Dia anggap remeh Ramadan. Orang-orang yang begini nih kelak yang tidak diampunkan, kata Nabi SAW, mendapatkan ampunan Allah karena dia sudah menjadi musuhnya bulan Ramadan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri pernah dikatakan tidak dapat memberi syafaat kepada satu golongan. Gak ditanya kenapa, khasmuhu Ramadan, karena sebab musuhnya dia bulan Ramadan. Dia 1 hari di bulan Ramadan buka puasa tanpa ada sebab, tanpa ada udzur syar'i, entah sakit kah, atau kalau perempuan dia hamil karena memang takut tentang janinnya atau dirinya dan sebagainya, udzur yang diperbolehkan dalam agama. Dia buka puasa tanpa ada udzur, maka dia telah termasuk mengerjakan salah satu daripada minal kabair. Nah, ini yang berbahaya. Kalau dia nggak segera tobat, dia bakal dalam lingkup jauh dari rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat. A'udzubillah, subhanallah. Kemudian yang ketiga, yaitu orang Islam, muslim yang puasa tapi sia-sia. Siapa mereka? Gal kata Nabi SAW, khamsun yufatirna sha'ima. Ada 5 hal yang bisa ngebatalkan pahala puasanya hamba Allah Subhanahu wa taala. Al-kadzibu, yang pertama dusta, kemudian ngadu domba yang kedua, kemudian yang ketiga ghibah, menggunjing orang lain, kemudian yang keempat sumpah palsu kata Nabi Muhammad SAW, dan yang kelima orang-orang yang memandang dengan penuh kesyahwatan. Kita masuk yang mana di akhir-akhir Ramadan ini? Kalau bisa kita istirahatkan dulu handphone, semua kita istirahatkan. 1, 2 hari, 3 hari ini kita istirahatkan. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan Nabi SAW, kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang puasa tapi dia nggak dapat apa-apa kecuali haus sama lapar aja. Bukan cuma 1 hari tapi 30 hari dia nggak dapat apa-apa karena dia nggak ngejaga 5 hal tersebut. Oleh sebab itu, yuk sama-sama kita semua ngejaga akhir-akhir Ramadan kita ini dengan sungguh-sungguh. Kita minta sama Allah, ya Allah kami ini lemah di hadapan maksiat, di hadapan nafsu syahwat itu kami lemah ya Allah. Tapi kami kalau sudah dapat pertolongan darimu kami pasti kuat. Tidak mungkin ada yang bisa mengalahkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita minta sama Allah terus dalam lingkup hidayahnya, taufiknya, inayahnya, riayahnya. Kita minta terus sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan Allah jadikan Ramadan kita tahun ini khususnya yaitu Ramadan yang husnul khatimah,
Ramadan yang penutupannya dengan penutupan yang baik, penutupan yang mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, penutupan Ramadan yang menjadi sebab semua dosa dan kesalahan kita diampunkan, bahkan diganti oleh Allah dengan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, wal afu minkum. Wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.